Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Para sahabat di mana saja berada, memasuki bulan suci Ramadan ini, ada baiknya kita menyimak dakwah dan memperdalam pengetahuan tentang ajaran Islam, terutama membahas tentang Ramadan. Saya Abdul Manan, pengurus Badan Ekonomi Syariah atau BES Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta, bahwa BES DMI DKI Jakarta ini adalah salah satu badan lembaga yang ada di dalam kepengurusan DMI DKI Jakarta, di mana tahun 2025 ini BES DMI DKI Jakarta membuat satu program dakwah Ramadan yang berjudul Kultum Ramadan BES DMI DKI Jakarta, berupa tayangan di YouTube, Instagram, dan juga di Facebook, yang mana program dakwah ini membahas tentang bedah buku Ramadan, perspektif Al-Quran, hadis, asal ulama, fikih Syafi'i, perbandingan 4 madhab, dan juga tasawuf Imam Ghazali, dan lain-lain seputar Ramadan. Saksikanlah Kultum Ramadan BES DMI DKI Jakarta selama bulan Ramadan setiap hari jam 13.00 waktu Indonesia Barat atau setelah sholat zuhur. Tema kultum kali ini yang pertama berjudul ciri khas puasa orang-orang yang soleh, yang mana materi ini akan disampaikan oleh mubalik muda kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Mukhtar Daroini, yang mana beliau adalah aktif di dakwah, aktivis kajian Islam, aktif di Basul Masail, juga khususnya membidangi fikih Syafi'i. Mari kita sama-sama menyimak acara kultum Ramadan kali ini. Pemirsa BES DMI DKI Jakarta yang kami muliakan, dan Ustadz Abdul Manan, host di dalam acara bedah buku Ramadan perspektif Al-Quran, hadis, asar, fikih Syafi'i dan perbandingan mazhab, serta dilengkapi dengan hazanah tasawuf Imam Ghazali dan seputar masalah Ramadan. Kita mengkaji hazanah tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali di dalam Ihya yang kami tuangkan di dalam buku mengungkapkan bahwa orang yang ingin puasanya selevel dengan puasanya orang soleh, maka yang pertama harus bisa menahan syahwat mata. Mata yang liar sekiranya terbebas dari pandangan yang hina, yang dicela di dalam syariat, baik yang makruh atau yang haram. Menjaga mata agar selamat dari sesuatu yang membuat hati menjadi sibuk dengan dunia, membuat mata yang sibuk dengan dunia hingga melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus betul-betul menjaga mata kita agar level puasa kita naik menjadi levelnya puasa orang soleh. Selanjutnya para jamaah BES DMI DKI Jakarta dan semua pemirsa yang menonton video ini, Rasulullah telah menyatakan bahwa memandang yang haram adalah panah setan yang sudah dilumuri dengan racun, yang melakukannya akan teracuni oleh racun syaitan. Orang yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka imannya semakin kuat hingga imannya terasa manis di dalam kehidupannya. Selanjutnya ada 5 hal yang akan merusak puasa menurut Rasulullah SAW. Nomor 1 adalah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas, yang disebut dengan kadzib, berbohong. Selanjutnya menyebutkan sesuatu yang membuat hati orang lain menjadi sakit, membuat orang lain menjadi tidak enak dengan kita, yaitu ghibah. Selanjutnya mengucapkan sesuatu yang menjadi provokatif kepada orang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya mengucapkan janji yang palsu, ini juga tidak dibolehkan. Selanjutnya adalah memandang sesuatu yang haram, memandang sesuatu yang dengan dasar syahwat yang haram, ini tidak diperbolehkan. Para jemaah sekalian, marilah kita menjaga mata kita agar puasa yang kita lakukan, menahan diri dari makan dan minum dan semua perkara yang membatalkan puasa secara zahir, secara fikih, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar juga menjadi kualitas puasa yang kita lakukan ini
menjadi puasa yang makbul dan puasa yang selevel dengan puasanya orang-orang soleh. Ada pertanyaan nih, Ustadz, siapakah orang soleh itu? Orang soleh itu man amila solihah, orang yang mengerjakan kebaikan. Orang yang mengerjakan kebaikan di dalam Al-Quran ada dua. Ada wa minhum sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang kebaikannya itu sudah tidak dicampuri dengan kejahatan, dengan kezaliman, dengan kemaksiatan. Tetapi ada juga level orang soleh, man amila solihan wa akhara sayyi'an, melakukan perbuatan amal soleh tetapi masih dicampuri dengan kejelekan, kezaliman, dan lain-lain dari sesuatu yang buruk. Itu disebut dengan level orang soleh yang kedua. Lalu siapa Ustadz yang disebut dengan orang yang zalim kepada diri sendiri? Orang yang fasik. Orang yang fasik siapa? Orang yang kontinu dengan kemaksiatan sekalipun kemaksiatan yang kecil dosanya. Orang yang melakukan dosa besar, maka dia adalah orang yang disebut dengan orang fasik. Terima kasih para pemirsa dan semua jemaah BES DMI DKI Jakarta, dan terima kasih pula kepada Ustadz Abdul Manan. Kesimpulan kajian kita adalah jagalah mata agar puasa berpahala. Terima kasih, dan lebih lengkapnya ada di buku Ramadan Perspektif Al-Quran, Hadis, Asar, Fikih Syafi'i, dan Perbandingan Mazhab, serta dilengkapi dengan Hazanah Tasawuf Imam Ghazali dan seputar masalah-masalah Ramadan. Mari kita beli buku ini dengan menghubungi nomor yang sudah tertera di dalam layar, di dalam video ini. Jangan lupa juga like, comment, and share. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan.